Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Pernyataan Deddy Sitorus terkait ada dua utusan yang mendatangi PDIP yang minta Hasto mundur sebagai sekjen PDIP, yang meminta juga Pak Jokowi agar tidak dipecat dari PDIP, yang menyampaikan juga ada 9 kader PDIP yang akan menjadi tersangka. Nah, ini berbuntut panjang ya setelah Pak Jokowi menanggapi ataupun merespon pernyataan Deddy Sitorus ini dengan mengatakan, saya dihina diam, saya difitnah diam, saya dicaci maki diam, tapi sabar, saya ada batasnya. Begitulah kira-kira kata Pak Jokowi. Pak Jokowi baru mengatakan sabar ada batasnya. Relawan Pak Jokowi, relawan Prabowo Gibran ini bersatu mendukung Pak Jokowi untuk melawan ya yang selalu memfitnah Pak Jokowi. Nah, jadi PDIP, Deddy Sitorus dan CS ini ketar-ketir ya. Nah, seperti apa video selengkapnya? Relawan simpatisan Jokowi, Prabowo Gibran ini bersatu untuk melawan para penghina dan pemfitnah Pak Joko Widodo. Tanpa berlama-lama langsung aja kita simak videonya berikut ini. Pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Saya dihina-hina, saya diam. Dijelek-jelekin, saya juga diam. Dicela-cela, direndah-rendahkan, saya juga diam. Dihujat-hujat, difitnah-fitnah, dihina-hina, saya juga diam. Tapi sekarang di Kanada, saya sampaikan saya akan lawan. Sekali lagi, ingat-ingat, saya akan lawan Prabowo Gibran. Saya dari Kanada ya. Lawan kan. Difitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat-hujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Saya akan lawan. Luar biasa. Ingat sekali lagi, akan saya lawan. Kaget ya Pak ya? Dulu pemberantas koruptor, sekarang pembela koruptor. Menurutku ya guys, mau dari kalangan manapun dan mau seberapa banyak pengacara yang akan menjadi kuasa hukumnya Hasto, itu akan jadi percuma apabila tidak pernah membantah apa yang dituduhkan KPK. Hasto ini kan dituduh terlibat di dalam kasus Harun Masiku, baik penyuapannya maupun pelariannya. Coba kalian ingat-ingat, dari kasus ini mencuat, apakah tim kuasa hukumnya Hasto, pihaknya Hasto itu pernah membantah bahwa Hasto ini tidak terlibat loh, buktinya ini gitu. Nggak pernah. Mereka nggak pernah membantah berdasarkan bukti yang mereka punya. Yang ada, mereka ini hanya berfokus kepada drama. Nangislah, menyalahkan pihak lain lah, ya, kriminalisasi lah, mengancam dengan video dan dokumen yang di Rusia itulah, yang faktanya sampai detik ini ya, itu ya nol besar, omong kosong gitu, ya kan? Ini masukan nih buat tim kuasa hukumnya Pak Hasto. Coba Pak, coba dibantah ya apa yang dituduhkan KPK. Misalnya nih ada peristiwa bahwasannya Hasto ini memerintahkan Harun Masiku merendam HP-nya. Nah, itu coba dibantah bahwasannya Pak Hasto ini tidak pernah memerintahkan Harun Masiku untuk merendam HP. Buktinya ini. Begitu. Nah, dibantah tuh ya, poinnya kan ngebantah apa yang dituduhkan KPK, bukan berdrama, ya kan? Ya paling banter, mereka itu mengatakan bahwasannya kasus Harun Masiku ini kan udah lama, sudah pernah disidangkan, ya kan? Kenapa sekarang seolah-olah dibuka kembali gitu? Ya gimana Pak, ya gimana? Kan emang sebenarnya dari dulu Pak Hasto ini sudah direkomendasikan untuk dijadikan tersangka oleh Bapak Novel Baswedan. Tapi ada apa ya dengan Firly Bahuri kala itu? Kenapa tidak menjadikan Pak Hasto ini sebagai tersangka? Pertanyaan besar tuh.
Kenapa? Ya kan? Kan nggak mungkin tuh Komeng minta Firly Bahuri untuk tidak menetapkan Hasto menjadi tersangka. Nggak mungkin Komeng kan? Jadi ada apa tuh dengan Firly kala itu? Pokoknya coba dibantah deh Pak ya itu bahwasannya Bapak Hasto itu tidak terlibat. Buktinya ini begitu Pak, ya kan? Nggak tahu kenapa ya di akhir-akhir ini PDI Perjuangan kader-kadernya mereka selalu memfitnah seorang Jokowi. Terakhir memfitnah yang dimana bahwa Jokowi katanya menyuruh ya utusan untuk meminta Bapak Jokowi tidak dipecat dari PDI Perjuangan. Itu lagi-lagi fitnah. Bahkan Bapak Jokowi menantang siapa yang menyuruh dan siapa yang diutus. Tapi jawabannya itu belum, tidak ada apa-apanya. Bahkan belum ada jawaban dari orang yang memfitnah Bapak Jokowi, seorang kader PDI Perjuangan yang di sana. Saya paham betul ya, Bapak Jokowi itu digoyang, dihajar, diserang nama baiknya. Untuk apa? Melemahkan kekuatan seorang Jokowi agar tidak membuat partai. Harus dipahami sekelas PDI Perjuangan ya, mereka adalah orang-orang di dalamnya berpolitik yang berpengalaman. Mereka tidak hanya asal melihat sudut seorang Jokowi itu seperti apa. Mereka tahu betul jika Bapak Jokowi membuat partai itu sangat berpengaruh besar. Apalagi diyakini ya, Bapak Jokowi membuat partai akan mendapatkan arus ya dukungan yang luar biasa dari masyarakat dan bisa jadi menjadi kuda hitam di tahun 2029. Nggak buat partai aja Pak Jokowi, dari mana-mana simpatisan Pak Jokowi. Sampai dengan saat ini Pak Jokowi tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, simpatisan Pak Jokowi itu masih banyak di mana-mana. Buktinya ini aja, Pak Jokowi dihina, difitnah, ya, sampai baru Pak Jokowi bilang sabar ada batasnya, langsung keluar nih para simpatisan Pak Joko Widodo. Ketar-ketir lah PDIP ya, Deddy Sitorus ya. Itulah pandangan politik dari PDI Perjuangan yang mereka tidak mau akui, tapi mereka fokus untuk menyerang, fokus untuk menjatuhkan nama baik seorang Jokowi, bahkan fitnah-fitnah yang ada. Tidak perlu malu lah ya PDI Perjuangan. Jika kalian ya takut dengan adanya Bapak Jokowi membuat partai, bersainglah secara sehat. Karena PDI Perjuangan kan juga partai penguasa sampai saat ini. Toh juga jika ada partai baru, ya kalian bisa melihat bagaimana kekuatan itu hadir. Bukan dari saat ini kalian mencoba menjatuhkan Bapak Jokowi. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Ya, nggak ada. Ya betul sekali itu Pak Jokowi. Ngalah tuh ada batasnya. Bapak kan sekarang tuh nyaman dengan bersahabat dengan Bapak Prabowo. Nyaman dengan orang-orang Gerindra, ya kan Pak? Bapak sudah nyaman di situ. Disitulah tempat Bapak. Tempat Bapak bisa dihargai, dihormati. Bersama Pak Prabowo, bersama Gerindra. Karena kalau Bapak di Banteng, di klan Banteng, Bapak terus dihina, direndahkan. Dihina mereka, direndahkan sama mereka, tak dihargai. Nah, ketika batasan Bapak sudah habis, ayo Pak, sama-sama kita bongkar tuh semua. Mereka-mereka yang selama ini mencaci maki itu sudah jelas mereka-mereka yang korupsi. Nah, itu. Yang Bapak tolong itu buka tuh catatan-catatan korupsi mereka. Baik di klan Banteng, baik dari klan-klan para imigran-imigran. Nah, kita bongkar semua Pak, kita libas. Kita babat habis nih mereka ini. Karena ini kan mereka ini manusia-manusia yang kurang ajar. Kita logikanya begini loh Pak. Maling kok dipelihara gitu loh di Indonesia nih. Maling kok malah dipelihara gitu. Ada yang maling nasab Nabi Muhammad. Ada yang maling uang rakyat. Ada yang pungli. Banyak nih. Yang ngakunya mengayomi, melindungi, malah pungli kepada rakyat. Banyak tuh dinas-dinas yang pungli-pungli juga. Oh banyak. Luar biasa. Jadi pengkhianat bangsa ini sudah terlalu banyak Pak. Jadi batasan Bapak sudah habis, ayo kita bangkit lagi, kita bangkitkan pribumi ini. Macam mana supaya kita perbaiki negara ini dengan baik. Buka tuh catatan yang Bapak pegang mengenai mereka yang maling-maling nih. Kita gas, kita libas semuanya. Rakyat masih mendukung Bapak Jokowi. Rakyat mendukung 100% Bapak Prabowo Subianto. Mendukung Bapak Jokowi. Jadi ayo Pak. Pak. Ayo, sudah selesai lah. Ngalahnya sudah selesai.
Jangan lagi ngalah-ngalah. Nggak ada lagi toleransi sama mereka nih, maling-maling nih. Negara ini kalau kita bersihkan, Pak, setiap hari, orang akan segan mengotorinya. Ibarat rumah tuh kita bersihkan setiap hari, orang akan segan mengotorinya. Jadi kalau kita bersihkan di negara ini dari sampah-sampah, maling-maling uang rakyat, maling-maling nasab Nabi Muhammad, ini orang akan segan untuk mengotorinya. Tidak berani mereka untuk mengotori negara ini. Ayo Pak, kita bangkit. Setuju. Kami dukung Bapak Jokowi. Hidup Jokowi. Hidup Prabowo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Dedi ngajak Jokowi ngopi untuk klarifikasi atau membuka siapa utusan dari Jokowi yang katanya minta Hasto mundur dan Jokowi jangan dipecat. Waduh, baru ditantang oleh Pak Jokowi. Ayo dong, sebutkan namanya siapa. Lah kok Deddy Sitorus sudah gemetar dan ngajak Pak Jokowi ngopi kalau mau tahu siapa utusannya. Loh, kan kalian buka di media, kalian buka biar viral, kalian fitnah. Lah kalau kalian mau ngasih tahu, tinggal buka di media, diviralkan, ini orangnya, ini fotonya. Lah kok ngajak ngopi? Kenapa? Takut ya? Panik ya? Mau klarifikasi sama Pak Jokowi? Aduh. Pak Jokowi kok mau dilawan? Baru mengeluarkan beberapa kata saja, kesabaran ada batasnya. Langsung heboh seluruh Indonesia, baik di TV, di media sosial dan sebagainya. Pada heboh, ada yang kepanasan, ada yang gelonjotan, ada yang panas dingin. Pak Jokowi kok dilawan? Pemimpin-pemimpin Eropa aja dilawan sama beliau hanya gara-gara hilirisasi, apalagi cuman krocok-krocok partai. Saudara, sepertinya PDIP ini nggak nyadar atau kagak tahu gitu ya, bahwa manusia itu kan ada ada batas kesabarannya. Kalau PDIP masih terus elitnya menyudutkan terus Pak Jokowi, ya, emangnya mereka pikir PDIP ini pikir Pak Jokowi nggak bisa melakukan satu move, dan kami semua relawan Pak Jokowi siap mendukung, ya, untuk ya tahu sendirilah. Jangan sampai PDIP jadi hilang dari peredaran. Sanggup pasti itu Pak Jokowi, persis seperti yang Hasto bilang. Pak Jokowi tidak berminat untuk merebut PDIP, tapi paling tidak ya itu ada di dalam PDIP. Mungkin sebagian besar masih mengagumi Pak Jokowi. Karena kan kita tahu bahwa 10 tahun ini Pak Jokowi dekat dengan elit-elit PDIP. Hanya yang di bagian-bagian dekat-dekat Ibu Megawati aja. Ya. Saya bisa baca itu, Deddy Sitorus, Hasto. Ya, dua orang ini. Ya banyak lagi lah di sekitaran Megawati itu yang terus menyuarakan narasi negatif kepada Pak Jokowi. Saya bisa katakan batas kesabaran seseorang itu ada batasnya. Ya, hati-hati PDIP. Sabar ada batasnya. Baru seperti itu kalimat yang muncul dari Pak Joko Widodo, geger relawan, simpatisan Prabowo Gibran dan juga relawan Jokowi heboh ya, akan lawan yang hina, yang memfitnah Pak Joko Widodo. Nah, itu dia video kita kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video yang udah kita tampilkan tadi. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye. Lawan.